Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Umma Laila berjudul, Susuk Teratai Putih Part 4, Ratu Lintang Petak. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Karya Karsa Umma Laila, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Cahaya yang terpancar dari tubuh Kanjeng Ratu Penguasa Rawa Ireng perlahan menghilang. Mata Sumirah yang terpejam terbuka perlahan. Dirinya terbengong mendapati perubahan besar yang tersaji di hadapannya. Sesosok perempuan sangat anggun berdiri di hadapannya, dengan pakaian ratu khas kerajaan Jawa kuno, rambut tersanggul dengan indahnya berhias ronce bunga melati dan mahkota yang berkilau, aroma kembang kantil menyeruak darinya. Kecantikan yang dia punya ribuan kali lebih menawan daripada kecantikan Nyai Mutik yang Sumirah pikir wanita tercantik yang pernah dia temui. Namun kini dia sadar, Penguasa Rawa Ireng yang baru saja menjadi tempat dirinya meminta pertolongan adalah sosok teramat sangat cantik menawan. Kemarilah, Cahayu. Sumirah sungguh terpesona oleh kecantikan ratunya. Bahkan suaranya begitu merdu, halus, lemah lembut, tatapan matanya tajam penuh misteri namun dia tetap tidak kehilangan pesonanya. Perlahan Sumirah turun dari meja batu tempat dirinya pingsan, ragu kakinya melangkah menemui penguasa Rawa Ireng tersebut. Sumirah berlutut di hadapannya, sang ratu mengelus pucuk kepala milik Sumirah. Detik kemudian terlihat seekor ulat berbulu sebesar paha bayi terjatuh dari kepala Sumirah. Dia menggeliat di tanah lalu terbakar dan asapnya menghilang perlahan. Sumirah bergidik melihat ulat yang terjatuh dari kepalanya tersebut. Itu apa Kanjeng Ratu? Itu adalah uan setunggal yang ada di kepalamu Sumirah, itulah wujud sebenarnya. Ulat itu menancapkan taringnya di kepalamu lalu menanamkan tubuhnya di dalam kepalamu, racunnya meresap ke otak hingga ke hatimu, hingga akhirnya engkau tak kuasa untuk menolak segala keinginan si penanam uan setunggal. Uban yang terlihat di kepalamu adalah ujung dari ekornya. Sang ratu menarik kembali telapak tangannya, tubuhnya perlahan memutari Sumirah yang masih berlutut di hadapannya dengan tubuh gemetar. Namaku Lintang Petak, penguasa Rawa Ireng. Engkau sudah bersumpah setia kepadaku, akan aku kabulkan keinginanmu, Sumirah. Sang ratu kembali berada tepat di hadapan Sumirah. Perlahan mengusap lembut rambut acak-acakan milik Sumirah. Akan aku berikan kau kecantikan yang bahkan melebihi kecantikan milik Mutik, tapi itu semua tergantung dari niatmu, Sumirah. Kala itu, Mutik tak mampu menahan sakitnya ritual ini, hingga akhirnya kecantikan yang dia dapatkan tak seberapa. Sumirah terperangah. Bagaimana mungkin Nyai Mutik yang begitu cantik ternyata kecantikannya masih belum seberapa, dan dirinya masih bisa lebih cantik lagi. Mata miliknya bersinar bahagia, sesakit apapun ritual yang akan dia jalani nantinya pasti akan dilewatinya, demi membalaskan dendam dari rasa sakit yang teramat sangat. Lihatlah ke depan, Sumirah. Sang ratu melangkah ke samping, mata Sumirah kini kembali takjub dengan apa yang dia lihat, hamparan danau yang airnya begitu jernih. Tak hitam dan tak berbau busuk seperti Rawa Ireng yang dia lihat sebelumnya. Coba arahkan pandanganmu ke pusat danau Sumirah, apa yang kau lihat? Sumirah menajamkan pandangan matanya, awalnya dirinya tak melihat apa-apa kecuali hamparan air danau yang jernih. Namun lambat laun dirinya melihat cahaya putih yang bersinar tepat di tengah danau. Berenanglah, lalu ambilkan itu untukku, itu tugas pertama untuk memulai ritualmu. Sumirah mengangguk lalu perlahan melangkahkan kakinya ke arah danau, namun tatkala kakinya terangkat ingin masuk ke air, dia menjerit histeris. Matanya melihat banyak tulang belulang manusia di dasarnya, air danau yang begitu jernih seolah menunjukkan harta karun yang dia sembunyikan. Mereka adalah manusia-manusia yang memohon kecantikan padaku, tapi keraguan hatinya justru membuat mereka tertelan di Rawa Ireng. Merekalah penghuni abadi Rawa Ireng, para dayang abadiku yang gagal mencari kecantikan dariku. Apa kau siap, Sumirah? Atau kau justru ragu? Tidak Kanjeng Ratu, saya tidak ragu sama sekali, saya harus membalasnya, membalaskan rasa sakit hati yang dikureskan oleh Permana dan Gendis.
Mereka harus merasakan rasa sakit yang saya rasakan, bahkan berlipat-lipat jumlahnya. Kanjeng Ratu Lintang Petak tersenyum, Sumirah mulai memasukkan kakinya ke dalam danau. Kakinya sedikit ngilu karena harus menginjakan kakinya di atas tumpukan tulang manusia yang berserakan di dasar danau. Perlahan tubuhnya semakin dalam tenggelam air danau, mulai dari lutut lalu ke perut, dada hingga ke lehernya. Sumirah memejamkan matanya dan mengambil nafas panjang saat kepalanya secara penuh masuk dalam danau. Sumirah benar-benar hilang ditelan dalamnya air danau. Kanjeng Ratu tersenyum, sementara Mutik yang sedari tadi hanya melihat terlihat gusar, dirinya mendekati ratunya. Kanjeng Ratu, Sumirah. Kanjeng Ratu tak menanggapi perkataan Mutik, dirinya justru menyeringai. Di lain tempat Permana mulai merasakan pembalasan dendam dari mantan istrinya. Panas. Waduh. Waduh. Panas. Permana kepanasan, kepala dan seluruh tubuhnya mengeluarkan kepulan asap. Gendis kebingungan, dia tak tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi dengan Permana suaminya. Paijo. Jo, Paijo. Suara Permana menggelegar memanggil anak buahnya. Tergopoh-gopoh anak buahnya menemui Permana yang kepanasan. Iya juragan, Paijo. Cepat panggil Kilau ke sini, cepat. Maaf juragan. Tapi kita tidak bisa pergi kemana-mana juragan. Sekarang ribuan ular sedang mengelilingi desa Kalimas juragan. Hewan ternak yang kandangnya tidak ditaburi garam mati dimakan ular, saya tidak berani keluar juragan. Setelah cahaya dari rawa ireng menghilang, tak menunggu lama ribuan ular menyerbu desa. Apapun makhluk hidup yang mereka temui akan mereka makan dan tersisa tulangnya saja. 200 tahun lalu satu desa musnah karena tidak menabur garam di sekeliling rumah mereka. Sesepuh yang selamat karena kala itu tengah bersiarah menyesal karena meninggalkan desa, dirinya lalu membuat tugu yang menceritakan betapa mengerikan bencana dari rawa ireng. Sesepuh menuliskan cara melindungi diri, yaitu dengan puasa mutih dan menaburkan garam laut serta berdoa kepada Tuhan. Semua itu dirinya tulis secara rinci di tugu, dan dia ceritakan ke anak cucu untuk mengantisipasi adanya bencana susulan. Dirinya juga berdoa janganlah sampai terulang kembali. Kini hal yang terjadi 200 tahun lalu terulang kembali, tapi untungnya kepala desa dan sesepuh serta warga langsung mengambil langkah, sehingga mereka selamat. Panas. Waduh. Panas. Permana masih berteriak-teriak. Suaranya terdengar hingga ke penjuru desa, warga diam di rumah masing-masing, jangankan menolong. Mereka saja sibuk berdoa agar selamat. Permana keluar kamar, berlari melewati pintu utama. Suara pintu dibuka kasar, Permana kaku menatap betapa mengerikannya desa Kalimas saat ini, ribuan ular menyusuri jalan desa, mereka berusaha masuk ke rumah warga, tapi terhalang garam laut yang tadi ditaburkan oleh warga pribumi. Terdengar dengan keras suara desis ular. Begitu mereka melihat Permana yang berdiri kaku di pintu rumahnya, para ular berhenti bergerak, kepala mereka serentak menoleh ke arah Permana yang berdiri di pintu. Di tengah malam buta, mata ular-ular itu bersinar karena pantulan bulan purnama. Terlihat gendis menyiram air ke tubuh Permana yang terus mengepulkan asap. Permana pingsan. Paijo, bawa juragan masuk lalu tutup rapat pintunya. Dengan tubuh gemetar Paijo menyeret Permana yang tengah pingsan. Paijo nyaris ikut pingsan ketika melihat ribuan ular menatap dirinya yang sedang menyeret tubuh juragannya. Gendis bergegas menutup pintu rumahnya rapat-rapat, dirinya menyibak sedikit gorden jendela rumahnya. Ribuan ular itu kini bergerak kembali, kepala mereka tak lagi menatap rumahnya. Tanda-tanda keberadaan Sumirah sudah tidak ada. Nyai Mutik benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan anak manusia yang putus asa hingga menyambangi junjungannya dan nekat melakukan ritual yang teramat berbahaya itu. Matikah dia? Atau masih hidupkah? Nyai Mutik melirik ratunya yang tengah tersenyum penuh misteri. Senyuman yang mengerikan namun mempesona secara bersamaan. Nyai Mutik tahu betul betapa sulitnya menyeberangi danau jelmaan rawa ireng di hadapannya itu. Sesungguhnya danau yang kelihatan jernih tersebut tetaplah sebuah rawa yang hitam pekat dan berbau busuk, hanya rupanya saja yang berubah, namun tidak mengubah kenyataan bahwa Sumirah kini tengah masuk ke dalam rawa yang berbau busuk. Dirinya pernah melewati proses seperti yang dilakukan Sumirah saat ini, menyeberang danau yang jernih demi mendapatkan sesuatu yang bersinar di tengah danau tersebut.
Awalnya dia mampu menyeberang dengan mudah, namun saat hatinya meragu tiba-tiba danau yang dikelilingi air yang jernih berubah menjadi rawa yang lengket, bau, dan menyesakkan nafas. Dirinya hampir menyerah, namun bayangan luka dan penghinaan yang dia terima mampu membuat hatinya yang sempat ragu kembali yakin dan terus menyeberangi rawa ireng yang lagi-lagi menjelma menjadi danau dengan airnya yang jernih. Akankah Sumirah mampu melewatinya? Banyak yang gagal melewati ritual ini, terbukti dari banyaknya bangkai manusia yang ada di dasar rawa ireng. Hanya keteguhan hatinya yang mampu membantu Sumirah melewati ritual ini. Tapi Sumirah sama sekali tidak terlihat muncul dari danau. Nyai Mutik merasa sangat kasihan jika Sumirah gagal melewatinya, padahal ini hanya awal dari ritual yang sangat menyakitkan. Gelembung air terlihat di tengah danau. Sumirah muncul dari dalam danau dengan mulut terbuka lebar agar bisa menghirup udara sebanyak-banyaknya. Terlihat Sumirah sudah sampai di tengah danau yang ternyata airnya begitu dangkal, hanya setinggi lutut orang dewasa, padahal sebelumnya airnya sangat dalam. Sumirah menatap cahaya yang ada di depannya. Ternyata cahayanya berasal dari bunga teratai putih yang sedang mekar, dan anehnya hanya ada satu buah bunga beserta daunnya. Sumirah berusaha menyentuh bunga tersebut dan ingin memetiknya untuk dibawa ke hadapan sang ratu. Namun setiap kali Sumirah hendak memetik kelopaknya, bunga tersebut langsung berubah menjadi asap, namun tatkala tangannya dia angkat, bunga teratai putih kembali ke tempatnya semula. Entah kenapa setiap kali Sumirah gagal, maka airnya semakin dingin, tubuh Sumirah seakan membeku. Nyai Mutik menggelengkan perlahan kepalanya. Ini adalah tantangan kedua yang harus dihadapinya, bukan Sumirah yang memilih bunga tersebut, justru sebaliknya, sang teratai yang justru memilih siapa yang akan menjadi tuannya. Jika Sumirah gagal meyakinkan tanaman tersebut, maka dirinya lah yang akan menjelma menjadi teratai putih penghuni rawa ireng selanjutnya yang berarti dirinya gagal dan sama saja dengan kematian. Sumirah berusaha tenang, memikirkan cara agar dirinya mampu memetik bunga di hadapannya kini. Sumirah menarik nafasnya panjang lalu menghembuskan perlahan. Sumirah menutup pelan kedua matanya. Wahai bunga teratai yang indah, lihatlah luka di hatiku, aku sungguh membutuhkan dirimu, maka jadikanlah aku tuanmu. Sumirah kembali membuka matanya, tangannya kembali terulur hendak memetik bunga tersebut, tapi masih gagal juga. Sang teratai menjadi asap, masih enggan menerima Sumirah menjadi tuannya. Air danau semakin dingin, bahkan perlahan airnya membeku, kaki Sumirah perlahan menjadi es. Sumirah tersenyum lalu kedua tangannya mengarah ke bawah tanaman tersebut, di mana akarnya menancap di dasar danau. Ikutlah denganku, aku akan merawatmu, akan aku pastikan kamu selalu segar dalam tubuhku. Setelah berucap, tangan Sumirah berhasil mengambil bunga teratai, dia tak hanya mengambil kelopaknya, tapi Sumirah mengambil beserta daun dan akarnya. Tubuhnya yang telah diselimuti oleh es perlahan mampu dia gerakan dengan normal. Bunga yang Sumirah pegang mengeluarkan cahaya terang, Sumirah terpaksa menutup kedua matanya. Saat cahayanya meredup Sumirah membuka kembali matanya, namun alangkah terkejutnya Sumirah saat tahu bahwa dirinya kini telah berdiri di hadapan sang penguasa rawa ireng. Tubuh Sumirah kering, sama sekali tak terlihat baru saja melintasi dalamnya air danau. Sumirah tersenyum senang dan berpikir jika ritualnya sudah selesai. Sumirah langsung menyerahkan apa yang telah dia dapatkan. Tapi sang ratu tidak menerima uluran tangannya. Sumirah bingung, bukannya sang ratu menginginkan bunga ini, tapi kenapa dia hanya diam saja. Mutik datang sambil membawa sebuah bejana yang terbuat dari emas. Letakkan di sini Sumirah. Lalu sujudlah kamu di hadapan sang ratu. Sumirah menuruti perkataan Nyai Mutik, meletakkan bunganya di bejana lalu dirinya bersujud di hadapan sang ratu. Kau tahu apa nama bunga ini, Sumirah? Tahu Kanjeng Ratu, ini bunga teratai. Ratu Lintang Petak tersenyum, lalu menyentuh lembut bahu Sumirah. Bunga teratai ini bernama kembang teratai pucuk sukma, Sumirah. Beralih ke sudut pandang Permana. Entah kenapa Kilau mempunyai firasat buruk dengan keadaan pelanggan setianya yaitu Permana, dirinya langsung menuju desa Kalimas. Kilau terkejut saat mendapati desa Kalimas diserbu ribuan ekor ular dari berbagai jenis. Kilau menutup matanya sebentar lalu melanjutkan langkahnya untuk menemui Permana. Entah kenapa ular-ular tersebut menyingkir dan memberikan jalan untuk Kilau. Kilau kini sudah berada di kediaman Permana,
Kepalanya mengangguk-angguk seperti burung pelatuk, bibirnya yang hitam karena sering menghisap rokok tembakau tengah berkomat-kamit. Sementara itu sang tuan rumah terkapar pingsan di atas ranjangnya. "Suami saya kenapa, Ki?" Gendis tampak khawatir melihat keadaan Permana suaminya. "Suamimu melanggar pantangan." "Pantangan? Pantangan apa, Ki?" "Kau tidak perlu tahu, ini urusan aku dan Permana." Suara serak milik Ki Lawu membuat Gendis ketakutan. "Apa suami saya bisa sembuh, Ki?" "Bisa, tapi ada syaratnya." "Syarat? Apa syaratnya, Ki?" Ki Lawu menyeringai lalu membisikkan kalimat yang membuat Gendis terlonjak kaget. "Apa, Ki?" Tapi, kalau kamu menolak, maka suamimu akan mati perlahan." "Gendis, kamu yang menentukan. Mau suamimu ini selamat atau mau mati? Itu terserah kamu." Gendis menundukkan kepala, berpikir apa yang seharusnya dia perbuat. "Bagaimana, Gendis? Waktumu tak banyak." Suara Ki Lawu membuyarkan konsentrasi Gendis. "Panas! Panas!" Rintihan Permana kembali terdengar, semakin pelan tapi semakin pilu. Tanpa berpikir terlalu lama Gendis menyanggupi keinginan Ki Lawu. "Baik, Ki, sembuhkan suami saya, maka saya akan menuruti perintah Ki Lawu." Ki Lawu tertawa senang. Tangannya mulai meraba tubuh Permana, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian tangannya dia gerakkan lagi dari arah kaki ke kepala, berhenti di daerah kejantanan permata. Tiba-tiba seekor ulat sebesar paha bayi yang terbakar jatuh dari alat seksual Permana. Gendis melotot melihat hewan yang menurutnya sangat menjijikkan itu. Sekarang beralih lagi ke sudut pandang Sumirah. "Kau tahu kenapa disebut pucuk sukma, Sumirah?" Nyai Mutik menatap ke arah Sumirah dengan tatapan sendu seolah menyesalkan keputusan Sumirah yang menempuh jalan ini, jalan yang juga diambilnya yaitu menyembah Kanjeng Ratu penguasa Rawa Ireng. Nyai Mutik sejatinya sangat berharap tidak ada lagi seseorang yang akan mengalami hal tragis saat ingin meraih keabadian. Namun, Sumirah yang rupanya telah dipenuhi oleh amarah dan dendam itu bersikeras untuk menginjak dan menempuh jalanan yang kesemuanya bertebaran tulang belulang dari manusia yang gagal melakukan ritual. Sumirah menggelengkan kepalanya, pertanda tidak tahu. Kanjeng Ratu penguasa Rawa Ireng tersenyum penuh misteri. Disebut pucuk sukma karena dia adalah jelmaan dari sukma seseorang yang menjadi tuannya. "Sukmamu perlahan akan bercampur dengan bangsa kami melalui bunga teratai itu, Sumirah. Saat kelopak pertama masuk ke tubuhmu, maka sukmamu tak lagi milikmu, tapi milikku sang penguasa Rawa Ireng. Namun kamu jangan khawatir, Sumirah. Sebagai gantinya kamu akan memiliki kecantikan yang kekal. Semakin banyak kelopak teratai menyatu dengan sukmamu, maka kau akan semakin cantik. Seperti bunga teratai yang indah walau hidupnya di rawa-rawa. Lambang dari kecantikan sejati. Lalu, bagaimana dengan nasib jabang bayi yang ada di dalam perut saya, Kanjeng Ratu? Apa saya masih bisa bertemu dengan anak saya, Kanjeng Ratu?" "Itu sudah bukan urusanmu lagi, Sumirah. Aku tegaskan, jangan lagi kamu bertanya soal anakmu, dia sekarang milikku. Bukan milikmu." Tubuh Sumirah bergetar hebat karena ratunya telah murka. Bola mata sang ratu yang tadinya berwarna hitam berubah menjadi merah dan berpupilkan mata seekor ular. Perlahan sang ratu mengubah tubuh cantiknya ke bentuk seekor ular kobra berwarna putih. Terdengar suara pohon yang tumbang karena ditabrak tubuh ular sang ratu yang semakin lama semakin besar. Rawa Ireng kembali ke wujud asalnya, yaitu hamparan rawa yang hitam dan berbau busuk bersamaan dengan berubahnya Kanjeng Ratu Lintang Petak. Tapi anehnya kini penciuman Sumirah seakan tak lagi menolak harum khas dari Rawa Ireng ini, justru dia cenderung menyukainya. Sang ratu menjulurkan lidahnya, menjilat wajah Sumirah. Mata merahnya menyorotkan amarah. Sumirah ketakutan. "Aku ingatkan sekali lagi, Sumirah. Jangan sekali-kali kau bertanya tentang sesuatu yang bukan lagi milikmu. Kau dengar, Sumirah? Atau aku akan mengambil apa yang telah aku berikan padamu." "Ya Kanjeng Ratu, ikutlah kau bersama Mutik, dia akan menjelaskan ritual selanjutnya. Jadilah kau dayang yang penurut, atau ku telan kau hidup-hidup, Sumirah." Sumirah hanya menganggukkan kepala tanpa berani menatap sang ratu. "Mutik, antar dia ke ritual selanjutnya." "Siap nampi dawuh Kanjeng Ratu." Siap menerima perintah, Nyai Mutik bersujud menerima titah ratunya.
Penguasa rawa ireng tersebut pergi meninggalkan Sumirah yang menggigil ketakutan. Nyai Mutik mendekati Sumirah yang kini terduduk lemas di tanah. Jangan ulangi lagi, Sumirah. Kamu harus menahan perasaanmu jika di depan Gusti Ratu, atau nyawamu sebagai gantinya. Bukankah kamu sendiri yang meminta bantuan Kanjeng Ratu? Jadi jangan sampai membuat beliau murka, Sumirah. Sumirah masih gemetaran, tatapan sang ratu seolah menembus jantungnya, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Nyai Mutik memas perlahan bahu Sumirah, hawa hangat mengalir perlahan seolah mengisi kembali tenaga milik Sumirah. Ikutlah denganku, kamu bawa bejana yang berisi bunga teratai ini. Ingat, jangan berbuat yang aneh-aneh jika ingin selamat. Sumirah mengangguk kemudian bangkit mengikuti langkah Nyai Mutik yang tangan kanannya membawa sebuah obor. Mau kemana kita, Nyai? Langkah kaki Sumirah dan Nyai Mutik menyibak gelapnya malam rawa ireng. Goa Pitutur Sumirah. Di sana kamu akan menjalani ritual selanjutnya, berusahalah. Sumirah terdiam, dirinya tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Pengalamannya menghadapi amarah Gusti Ratu Lintang Petak membuatnya sangat berhati-hati dalam menggunakan lidahnya. Dirinya mengikuti kemanapun Nyai Mutik melangkah. Sumirah! Nyai Mutik memanggilnya lembut. Langkah kakinya mantap menuju Goa Pitutur, tangan kanannya memegang erat obor yang nyala apinya bergoyang-goyang karena embusan angin malam. Gih Nyai, ada apa? Nanti di sana kamu harus meyakinkan hatimu, jangan ragu atau kamu tak akan bisa melihat kembali matahari. Mantapkan hatimu, ingat tujuanmu datang kemari, jangan kalah. Apa yang tak memiliki rupa justru sesuatu yang sangat mengerikan daripada yang menampakkan rupanya. Gih Nyai. Sumirah semakin penasaran setelah mendengar kata-kata yang baru saja Nyai Mutik ucapkan. Apa itu Goa Pitutur? Apa-apa di dalamnya? Kenapa dirinya harus menuju ke Goa Pitutur? Kita sudah sampai Sumirah. Ayo kita masuk. Sumirah ragu melangkahkan kakinya, gua yang ada di hadapannya sangat jauh dari apa yang dia bayangkan. Gua ini sangat bersih, tidak ada kotoran sedikit pun, suasana terang karena banyak obor yang tertancap di dinding goa. Sumirah berpikir kalau Goa Pitutur tempat yang begitu gelap, pengap dan penuh dengan kotoran kelelawar, ternyata dugaannya meleset. Goa ini sungguh bersih. Kanjeng Ratu kita sangat suka keindahan, sangat suka kebersihan, jangan kamu samakan Gusti Ratu dengan mereka yang bersembunyi di pohon-pohon atau tempat kotor, Gusti Ratu berada di tingkatan yang jauh dari mereka. Nyai Mutik berujar lembut seolah mengerti isi hati Sumirah. Ingatlah Sumirah. Tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan Gusti Ratu, hanya mereka yang membuat Gusti Ratu tertarik yang bisa bertemu dengannya, termasuk kita berdua Sumirah. Entah ini sebuah keberuntungan atau justru sebuah malapetaka karena kita telah bertemu dengan penguasa rawa ireng yang kecantikannya tidak tertandingi. Sumirah menapakkan kaki polosnya di lantai guan. Nyai Mutik meletakkan obornya di sudut gua. Duduklah di meja batu itu Sumirah. Lalu pejamkan matamu. Letakkan bejana yang berisi bunga teratai ini di hadapanmu, jaga jangan sampai kelopaknya berguguran. Jika sampai bunga ini mati berarti kamu juga mati. Kamu paham kan, Sumirah? Baik Nyai, saya paham. Bagus kalau begitu. Ingat Sumirah, aku akan menjemputmu di hari ke-13, jangan sampai tertipu dan jangan mati. Ingat petuahku tadi. Gih Nyai. Sumirah segera duduk di meja batu yang ditunjuk oleh Nyai Mutik. Tak lupa bejana emas dia letakkan di depannya. Nyai Mutik menatap sekilas lalu perlahan meninggalkannya. Jangan sampai mati Sumirah. Pesan terakhir diucapkan oleh Nyai Mutik sebelum dia meninggalkan Sumirah sendirian untuk melakukan ritual selanjutnya. Saat Nyai Mutik sudah benar-benar pergi, tiba-tiba angin bertiup membelai wajah penuh luka milik Sumirah. Api dalam obor bergerak-gerak seperti menyambut kedatangan seseorang. Sopo teman bakal tinemu, barang siapa bersungguh-sungguh akan menemukan. Tiba-tiba terdengar suara lelaki tua menggema di seluruh penjuru gua. Sumirah merapatkan matanya, tangannya memegang bejana dengan bergetar, timbul riak air di dalam bejana emas. Sopo teman bakal tinemu, barang siapa bersungguh-sungguh akan menemukan. Suara serak lelaki tua kembali terdengar. Angin kembali menerpa, kini seluruh penerangan dalam gua padam, bersambung.
Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.